Selamat datang Bapak Ibu semua, para tamu-tamu kami yang kami hormati, para undangan sekalian yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara Nusantara Sustainability Trend Forum 2026 pada pagi hari yang berbahagia ini. Ini adalah flagship daripada Nusantara TV, ya, acara Nature ini adalah flagship, di mana ini adalah tahun ketiga kita mengadakan acara Nature. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita kehadiran sosok VVVIP, ya, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, ya, yang terhormat, yang kita muliakan, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Terima kasih Bapak Hasyim. Beliau sosok tokoh bangsa, tokoh nasional yang sudah established sebenarnya, ya. Perusahaannya luar biasa, korporasinya menggurita, tapi beliau tetap mengabdikan diri, ya, istilah kekinian itu mewakafkan diri untuk terus bersama-sama berjuang membangun bangsa dan negara kita dan menjadi salah satu sosok yang sangat concern dengan sustainability dan keberlanjutan. Terima kasih Pak Hasyim. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tabubolon MM, Preskom NT Corporation sekaligus founder daripada NT Corporation dan Nusantara TV. Kebetulan Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo adalah sekaligus Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Dan Bapak Nurdin Tabubolon ini juga adalah salah satu anggota Dewan Penasehat METI juga, Bapak. Terima kasih. Izinkan saya menyapa tamu-tamu yang mungkin akan segera hadir bergabung bersama kita, ya, dalam beberapa sesi ke depan. Ada Bapak Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Ada Bapak Dias Hendro Priyono sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Ada PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Bapak Rizal Edwin Manansang. Lalu juga hadir Bapak Welfizon Yuza sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Lalu hadir juga di sini adalah dari METI, ya, Bapak Zulfan Zahar yang diwakili di sini oleh Bapak Sekjen kita, Bapak Paul Butar-Butar. Terima kasih Pak Sekjen. Dan juga hadir di tengah-tengah kita METI Muda yang ikut meramaikan daripada forum kita Nature pada pagi hari ini. Lalu juga ada hadir nanti dari Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kepala BGN-nya adalah Bapak Dadan, ya, akan diwakili oleh Kabiro Hukum Bapak Ibu Khairul Hidayati, dan juga nanti ada beberapa seperti Bapak Bobi Wahyu Hernawan, Direktur Kerjasama Multilateral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Rio Kristiawan, Co-founder and CEO Plum Project, dan juga Bapak Rohit, Head of Compliance and Sustainability Support Center Universitas Indonesia. Dan juga hadir tengah-tengah kita di sini ada dari Gekira, ya, Bapak Dikson Silalahi sebagai Ketua Umum kebetulan berhalangan hadir, diwakili oleh Bapak Sekjen kita di sini ada Bapak Yeremias Endun, ada Ibu Foni Sumampo, ada Bapak Charles Haposan, ya, Waketum. Terima kasih Pak Hasyim, saya jadi teringat. Karena ini forumnya adalah sustainability, baru bulan lalu tanggal 11 Januari kita, Gekira, dipimpin oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina Gekira, mengadakan satu bakti sosial ke Tarutung. Kita melakukan aksi penanaman 1 juta pohon, Bapak Ibu sekalian, di Kompleks Zetun Kampung HKBP. Topiknya luar biasa, merawat bumi, mengukuhkan solidaritas, dan merawat masa depan bangsa. Setelah kita melakukan penanaman simbolis 1 juta pohon, yaitu adalah pohon aren, kita ada seminar kebangsaan, ya. Bapak Hasyim waktu itu didampingi oleh 3 wamen yang luar biasa, Bapak Sudaryono, Wamentan, Bapak Rohmat Marzuki, Wamenhut, dan juga Bapak Dias Hendro Priyono, Wamen LH. Luar biasa, sangat solid sekali. Sesuai dengan slogan kompak, bergerak, berdampak. Sesuai dengan slogan yang baru ulang tahun partai kita kemarin ke-18 tahun, Bapak Hasyim.
Untung Pak Sekjen tidak teriak Indonesia Raya. Kalau enggak ini saya harus yel-yel ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi izin saya menyampaikan sedikit kata pembuka. Kita baru saja menyaksikan bagaimana banjir besar di Sumatera menghantam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Badai siklon yang menurut para ahli tidak akan datang ke negara tropis, ternyata terbukti datang ke Indonesia. Artinya perubahan iklim, climate change itu sudah real, sudah nyata adanya di depan mata. Infrastruktur rusak akibat hujan 3 hari 3 malam tidak berhenti di November 2025 yang lalu. Aktivitas produksi terhenti, banjir bandang, tanah longsor terjadi, rumah-rumah warga hancur. Nilai kerusakan secara keseluruhan dampaknya hingga di kisaran 100 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka, ini adalah jalan yang terputus, sawah yang gagal panen, logistik yang tersendat, dan pendapatan keluarga yang hilang. Dengan rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana mencapai 102 hingga 115 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 0,61% dari PDB kita. Artinya, setiap tahun lebih dari 0,5% atau setengah persen kekuatan ekonomi kita tergerus oleh kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Jika pembangunan dan aktivitas ekonomi tidak memperhatikan prinsip-prinsip ESG, ya ada triple P's katanya, people, planet, profit, ada SDGs, Sustainable Development Goals, maka potensi kerugian kita bisa melonjak hingga 1,6% dari PDB Indonesia, terutama di pusat ekonomi seperti Jawa dan Sumatera. Dalam skala ekonomi, 1% PDB itu artinya ratusan triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, ini adalah biaya yang harus kita bayar karena mengabaikan alam dan kelestarian alam sebagai fondasi pembangunan. Namun, di balik risiko itu Indonesia juga punya peluang yang besar. Kita adalah salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia. Potensi energi baru terbarukan diperkirakan mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Namun yang termanfaatkan masih sebagian kecil. Artinya, ruang untuk investasi energi bersih, inovasi hijau, dan penciptaan lapangan kerja baru masih sangat-sangat terbuka. Dunia kini bergerak ke arah ekonomi hijau atau green economy. Investor global semakin concern terhadap faktor sustainability dalam keputusan berinvestasi. Artinya negara yang mampu menjaga stabilitas lingkungan dan mengelola risiko iklim dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih kuat. Sustainability bukan lagi isu tambahan, ini adalah suatu strategi ekonomi yang terintegrasi. Disinilah peran kita semua, termasuk media, dan Nusantara TV yakin dan percaya bahwa sustainability bukan hanya isu lingkungan, namun isu pembangunan nasional. Tugas kita bukan sekedar melaporkan bencana, tetapi membangun kesadaran, mendorong dialog dan menghubungkan kepentingan bisnis dengan sustainability atau keberlanjutan. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berdiri di atas fondasi yang rapuh. Alam bukan penghambat pembangunan. Alam adalah aset strategis bangsa. Bangsa yang menjaga alamnya sedang mengamankan pertumbuhan ekonominya. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target pertumbuhan menuju 8% di 2029 yang akan datang. Dan bangsa yang menempatkan keberlanjutan sebagai strategi utama akan lebih tangguh menghadapi krisis di masa depan. Mari kita jadikan sustainability bukan sekedar komitmen, namun arah kebijakan, arah investasi, dan arah pembangunan Indonesia ke depan. Selamat menikmati Forum Nusantara Sustainability Trend Forum ini Bapak Ibu sekalian. Selamat berkonferensi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsorship yang telah memberikan dukungan hingga terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini.
Harapan kami semoga lahir ide-ide dan gagasan-gagasan yang baik, inspirasi-inspirasi yang luar biasa dari hasil forum kita pagi hari hingga sore hari nanti. Terima kasih untuk kita semua. Sebagai penutup, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan pantun Pak Hashim. Hujan reda muncul pelangi, warnanya indah memikat hati. Selamat berdiskusi di Nature 2026 sepenuh hati. Hanya di Nature 2026 Nusantara TV. Terakhir, burung Garuda terbang tinggi, melintasi awan penuh percaya diri. Bapak Hashim Joyo Hadikusumo menjadi inspirasi negeri, menguatkan ekonomi Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, terima kasih kepada Bapak Dimpo Sugiarto, Direktur Nusantara TV untuk welcoming remarks-nya.